Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajarnya. Nah, eh, sebelumnya kakak instruksikan untuk adik-adik semua untuk menyiapkan alat tulis dan tentunya pikiran agar nanti setiap apa yang kakak sampaikan itu menurut kalian penting dapat langsung ditulis ya. Nah, sesuai dari judul, pembelajaran hari ini yaitu terkait hukum Newton. Nah, kakak tahu dan kita semua juga tahu bahwa hukum Newton ini pernah dipelajari saat kelas 8 MTS atau SMP. Nah, untuk merecall kembali pengetahuan atau ingatan kalian terkait hukum Newton, kakak akan berikan video berikut ini. Saksikan ya videonya. Selain terkenal akan hukum gravitasi yang diawali oleh apel yang terjatuh, Sir Isaac Newton juga berhasil merumuskan 3 hukum tentang gerak yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang dirilis pada tahun 1686, di mana ketiga hukum Newton tentang gerak ini adalah hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, jika sudah ditonton videonya ya, diketahui bahwa kita tentunya akan belajar tentang hukum Newton. Sebelumnya, kenapa sih disebut hukum Newton? Tidak prinsip Newton atau azas Newton atau teori Newton. Nah, hal tersebut dikarenakan hukum itu merupakan sebuah fakta alam. Nah, Sir Isaac Newton sendiri menggambarkan fenomena atau teori-teorinya itu berdasarkan atau hukum Newton ini berdasarkan fakta yang terjadi atau apa yang terjadi di alam. Nah, jadi hukum itu merupakan narasi dari seorang ilmuwan terkait apa yang terjadi di alam, baik itu fakta dan fenomena, nah yang tidak dibuat-buat. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini karena ini berkaitan dengan berbagai fenomena, jadi di sini kakak akan menjelaskan atau menerangkan terkait beberapa penerapan dari hukum Newton ini. Nah, kita masuk ya ke materi inti. Nah, untuk hukum Newton sendiri, hukum Newton tentang gerak ya, itu terbagi menjadi 3. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, pertama kakak akan menjelaskan terkait hukum 1 Newton. Nah, sebelumnya saksikan terlebih dahulu ya video berikut ini. Perhatikan apa yang terjadi pada bola kasti tersebut. Bola kasti tersebut hanya diam ya. Ya, tapi saat diberikan dorongan, bola tersebut bergerak. Mengapa hal tersebut terjadi? Mari kita bahas bersama di pembahasan berikut ini. Nah, dari video tersebut diketahui bahwa itu terdapat sebuah bola yang mempertahankan keadaan diamnya karena gayanya itu 0, karena tidak ada yang memberikan gaya untuk membuatnya bergerak. Nah, hal tersebut sesuai dengan bunyi dari hukum 1 Newton, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam itu akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Atau secara matematis, hukum 1 Newton ini dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ada sigma. Nah, sigma itu kan apa? Penjumlahan ya. Penjumlahan dari beberapa misalkan ini dari sigma F berarti penjumlahan dari beberapa gaya. Emang ada gaya apa aja sih yang bekerja pada hukum 1 Newton ini? Kita ambil contoh dari peristiwa dari video tadi ya, yang bola. Nah, misalkan ada dari bola itu kan disimpan di atas meja. Ini di bola di atas meja ya. Kita anggap si meja ini sebagai bidangnya ya. Nah, pada
bola tersebut, pada bola ini ya, ada dua gaya yang bekerja, yaitu yang ke atas itu ada gaya normal dan yang ke bawah itu ada gaya berat atau W. Nah, gaya normal itu apa? Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang dan mengarah ke luar bidang, bukan ke atas. Sedangkan gaya berat adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang dan mengarah ke dalam bidang atau ke pusat bumi. Karena kan ke bawah ya, berarti ke pusat bumi. Kan diketahui bahwa W itu juga sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, kita substitusikan gaya-gaya ini ke persamaan dari hukum 1 Newton. Nah, kan sigma F sama dengan 0. Nah, tapi mau dimasukin, masa harus NW sama dengan 0? Kan harus ada tambah bagi kurangnya seperti itu. Nah, untuk mengetahui plus minus dari gaya-gaya ini adalah kita bisa menggunakan diagram Cartesius. Nah, dari diagram Cartesius misalkan Y, ini Y positif, X positif, Y negatif, Y X negatif. Nah, diketahui bahwa N ini mengarah ke atas, berarti N ini positif. Sedangkan W-nya itu mengarah ke bawah, berarti bernilai negatif sama dengan 0. Maka kita N sama dengan W-nya pindah bebas. Jadi seperti ini. Nah, kalau bendanya bergerak itu bagaimana? Seperti dalam video tadi ya, saat bolanya diberikan dorongan, benda tersebut akan bergerak. Nah, hal tersebut itu akan masuk ke dalam hukum 2 Newton yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, hukum 2 Newton sebelumnya kakak ingin menampilkan sebuah video ya. Disimak ya videonya. Selamat menyaksikan. Apa yang terjadi pada mobil saat kita mendorong mobil sendirian dan saat kita mendorong mobil bersama orang lain? Simak jawabannya ya. Nah, selanjutnya terkait hukum 2 Newton. Nah, dari video yang telah ditampilkan tadi, diketahui bahwa semakin besar gaya yang diberikan saat mendorong mobil ya, semakin banyak orangnya, maka semakin banyak gayanya, maka semakin cepat pula mobil tersebut akan bergerak. Nah, hal tersebut sesuai dengan bunyi dari hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa jika suatu resultan gaya luar bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan mengalami sebuah percepatan. Nah, arah percepatan itu sama dengan arah dari resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan vektor resultan gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan benda tersebut. Secara matematis, hukum Newton ini dinyatakan dengan F sama dengan M kali A. Nah, di sini ada sigma ya, berarti ada beberapa gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada hukum 1 Newton, bahwa di hukum 1 Newton itu saat benda diam di bidang datar, terdapat dua buah gaya, yaitu gaya normal dan gaya bidang. Nah, untuk hukum 2 Newton, di hukum 2 Newton sama halnya dengan yang hukum 1 Newton. Misalkan ya, kita gambar yang tadi mobil ya, misal mobil. Nah, mobil. Nah, mobil ini kan tadi diberikan atau sebelumnya memiliki dua gaya terlebih dahulu ya, yaitu gaya normal dan gaya berat. Nah, didorong si mobilnya, diberikan gaya berarti ya, misalkan sebesar F. Nah, saat sebuah gaya ini
seperti tadi yang dinyatakan dalam hukumnya, jika diberikan gaya luar, nah si F ini teh sebagai gaya luar, maka benda ini atau mobil ini akan mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya luar. Jika kita dorong ke sana, berarti arahnya juga ke sana. Si nilai A itu sebagai percepatannya. Nah, selanjutnya dalam peristiwa ini terdapat sebuah gaya lagi, yaitu gaya gesek. Nah, di mana diketahui bahwa gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan arah dengan arah dari percepatan benda tersebut. Jadi karena arah percepatannya ke sana, maka arah gaya geseknya berarti sini ya. Nah, gaya gesek ini sering disimpulkan dengan F sama dengan K. Nah, jika sudah, kita bisa tinggal substitusikan gaya-gaya yang bekerja pada benda atau pada mobil ini ke dalam persamaannya. Jika kita ingin mengetahui berapa jumlah gayanya ya, jumlah bisa mengetahui jumlah gaya atau berat massa atau percepatannya. Persamaan ini juga bisa dituliskan dengan A sama dengan sigma F per M. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lebih ini kita akan berikan contoh ya. Misalkan sebuah bola ya. Misalkan sebuah bola dengan massa 0,5 kg diberikan gaya sebesar 1,5 Newton. Nah, berapa percepatannya? Kita tinggal hitung A sama dengan F per M, dimana F-nya itu 1,5 dibagi dengan 0,5 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Pada soal ini gaya gesek yang bekerja pada bola dan bidang ini diabaikan ya. Di hasilnya adalah 3, meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas terkait hukum ketiga Newton. Nah, sebelumnya kakak ingin menampilkan sebuah video terlebih dahulu ya. Mohon disaksikan ya. Penerapan hukum ketiga Newton itu bisa dilihat pada meriam yang sedang menembakkan bola meriam. Saat menembakkan bola meriam tersebut akan terdorong ke belakang. Hal tersebut menunjukkan hukum aksi reaksi. Contoh selanjutnya yaitu yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu berjalan. Berjalan juga merupakan salah satu contoh dari hukum aksi dan reaksi. Contoh selanjutnya yaitu saat melihat burung terbang. Saat melihat burung terbang, burung tersebut itu memberikan gaya aksi terhadap udara, dan udara akan memberikan gaya reaksi sehingga burung bisa terbang dengan indah dan nyaman. Nah, dari video yang telah ditampilkan tadi itu sesuai dengan hukum 3 Newton, di mana hukum 3 Newton ini berbunyi ketika suatu benda mengerjakan sebuah gaya kepada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar terhadap benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi misal kita memberikan gaya sebesar ya kepada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tapi berlawanan arah. Nah, kita sebut misalkan benda pertama itu disebut memberikan gaya berupa aksi, dan benda kedua memberikan gaya berupa reaksi.
Nah, dari penjelasan ini ketahui juga bahwa hukum ketiga Newton ini disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Nah, selain dari contoh dari video yang telah disampaikan tadi, kita contohkan lagi saat kita memukul sebuah tembok ya. Kita memukul sebuah tembok. Nah, saat kita memukul tembok dengan pelan ya, maka tangan kita akan sakit ya, tapi tidak terlalu sakit. Nah, tapi apabila kita memukulnya itu lebih keras, maka tangan kita tentu akan lebih sakit. Nah, jadi ketika tangan kita memukul, tangan kita memberikan sebuah gaya aksi. Nah, tembok pun saat dipukul itu memberikan gaya reaksi, tapi berlawanan arah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kakak ingin melihat bagaimana pemahaman kalian terhadap apa yang kakak sampaikan tadi ya. Ini game ya. Kita akan mulai. Nah, kita masukkan nama, misalkan nama kakak aja ya, Agil Maulana. Oke, kita mulai kuisnya. Nah, kita jawab ya. Kalian bisa jawab itu di kolom komentar ya. Kita jawab ini yakin. Terus akan jawab yo ini apa? Aku jawab ini ya. Hal nomor 5. Yo, gambarnya apa? Kakak jawab ini ya. Yo, ini masih hangat ya. Sigma F sama dengan adalah hukum. Ya, ini nomor 7. Ini nomor 3. Nah, ini pertanyaan lumayan nih. Yo, kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Ini pertanyaan terakhir. Bisa. Wih, alhamdulillah jawab benar sama 10 bersama. Nah, itu ya untuk latihan dari terkait hukum Newton tentang gerak. Semoga latihan ini dapat melihat bagaimana kemampuan kalian ya, dan bisa dapat terus ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi. Sekian ya pembelajaran atau penyampaian materinya dapat disimpulkan mungkin beberapa poin. Yang pertama bahwa hukum Newton itu berbicara tentang fakta alam yang banyak terjadi di sekitar kita, makanya disebut dengan hukum. Terus hukum Newton itu terbagi menjadi 3, yang ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu berbicara tentang hukum kelembaman ya, di mana benda itu akan tetap mempertahankan keadaan diamnya atau bergerak dengan kecepatan tetap jika diberikan gaya. Terus hukum kedua di mana diketahui bahwa sigma F sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Terus ada hukum ketiga yang disebut juga dengan hukum aksi reaksi, di mana ketiga hukum Newton tentang gerak ini memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kakak tutup pembelajaran hari ini, kakak ingin memberikan sedikit informasi terkait proses pembelajaran yang kalian lakukan. Jadi tips dari kakak, jika kalian telah melakukan pembelajaran, kalian itu merefleksikan apa yang telah kalian lakukan dalam pembelajaran tersebut. Kalian bisa dapat dengan menuliskan misalkan dalam kertas apa yang telah kalian lakukan dalam jam pelajaran tersebut, misalkan kalau di sekolah ya. Terus kesulitan apa yang dihadapi saat mengikuti pelajaran tersebut. Terus
tindakan apa untuk mengatasi kesulitan tersebut. Itu tuh kalian tulis, lalu kalian jawab sendiri ya hal tersebut untuk menjadi refleksi kita untuk lebih baik ke depannya. Di video pembelajaran selanjutnya, kita akan melakukan praktikum virtual bersama dan akan membahas terkait hukum Newton di bidang miring, benda berotasi, benda yang dihubungkan dengan tali, dan juga katrol. Nah, telah disampaikan ya untuk materi selanjutnya itu seperti apa. Jadi, tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian penyampaian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.